hubungan hukum antar golongan dan hukum yang berlaku. Bagi warga negara Indonesia yang berasal dari golongan Eropa, berlaku KUH Perdata dan KUH Dagang yang diselaraskan atau konkordan. Hubungan hukum perdata antara golongan-golongan penduduk Indonesia. Macam-macam hukum perdata yang dibicarakan di atas berlaku jika tiap-tiap orang dari golongan tertentu tersebut mengadakan hubungan hukum dengan orang-orang dalam golongannya sendiri. Misalnya, hubungan hukum antara orang-orang dalam satu golongan penduduk. Jika dua orang atau lebih warga negara Indonesia dari satu golongan penduduk mengadakan hubungan hukum, maka berlaku hukum perdata di Indonesia. Contoh A dan B. Warga negara Indonesia golongan Eropa mengadakan persetujuan jual beli, maka berlaku hukum perdata barat di Indonesia. 2. Jika dua orang atau lebih orang asing di Indonesia dari satu golongan penduduk mengadakan hubungan hukum, maka berlakulah hukum perdata yang berlaku di negara asalnya. Contoh C dan D. Orang asing di Indonesia golongan Eropa mengadakan perkawinan, maka berlakulah hukum perdata barat di Eropa. Kedua hal tersebut berlaku juga terhadap golongan-golongan lainnya. Hubungan hukum antara orang-orang yang berasal dari golongan penduduk yang berlainan, jika dua orang atau lebih warga negara Indonesia yang masing-masing berasal dari golongan penduduk yang berlainan mengadakan hubungan hukum, maka berlaku peraturan hukum antara golongan atau hukum intergentil. Contoh, seorang wanita Belanda warga negara Indonesia kawin dengan seorang laki-laki Indonesia warga negara Indonesia, maka berlaku peraturan-peraturan hukum intergentil. Dalam hal ini, berlaku atas perkawinan mereka hukum perdata adat, sebab perkawinan mereka adalah suatu perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum perdata yang berlainan. Selanjutnya, menurut peraturan hukum perkawinan campuran, bahwa perkawinan dilangsungkan menurut hukum yang berlaku bagi pihak calon suami. Namun, peraturan perkawinan campuran kini tak berlaku lagi. 2. Jika dua orang atau lebih orang asing di Indonesia yang masing-masing berlainan golongan penduduknya atau masing-masing berlainan kewarganegaraannya mengadakan hubungan hukum, maka berlaku peraturan hukum perdata internasional. Contoh, A. Seorang asing di Indonesia keturunan Inggris mengadakan persetujuan sewa-menyewa dengan seorang asing di Indonesia keturunan Prancis, maka berlaku hukum perdata internasional. Demikian pula, jika C. Orang asing di Indonesia keturunan Spanyol mengangkat anak adopsi dari D. Seorang warga negara Indonesia dari golongan manapun, maka berlakulah juga peraturan hukum perdata internasional. Penggantian dan pilihan hukum perdata. Pada mulanya, hukum perdata barat di Indonesia yang konkordan dengan hukum perdata barat di negeri Belanda itu hanya berlaku bagi golongan Eropa saja. Bagi golongan timur asing dan Indonesia, masing-masing berlaku hukum perdata timur asing dan hukum perdata adat. Baru kemudian diadakan ketentuan alam peraturan perundangan Hindia Belanda, yaitu pasal 75 ayat 3 dan 4 RR yang kemudian dirubah menjadi pasal 131 ayat 3 dan 4 IS yang membuka kemungkinan bagi golongan yang bukan Eropa untuk menikmati hukum perdata barat di Indonesia. Hukum perdata barat di Indonesia dinyatakan berlaku juga bagi golongan lain dari golongan Eropa. Ada beberapa cara di mana orang-orang yang bukan golongan Eropa dapat tunduk pada hukum perdata barat di Indonesia, yaitu antara lain persamaan hak atau Gleichstellung, pernyataan berlakunya hukum atau Toepasselijk Verklaring, C. Penundukan sukarela kepada hukum perdata Eropa atau Vrijwillige persamaan hak diatur dalam Staatblad 1883 nomor 192. Persamaan hak mengakibatkan bahwa seorang bukan Eropa berubah statusnya menjadi orang Eropa. Orang yang sebelumnya termasuk orang bukan Eropa dan tunduk pada hukumnya sendiri, lalu kedudukannya disamakan dengan orang Eropa dan tunduk kepada baik seluruh hukum perdata barat maupun hukum publik. Jadi, persamaan hak mempunyai akibat-akibat penting, baik di lapangan hukum publik, misalnya mengenai pajak-pajak, cara-cara mengadilinya, dan lain-lain, maupun di lapangan hukum perdata barat di Indonesia. Orang-orang Indonesia asli yang dipersamakan haknya dengan orang Eropa misalnya, maka tunduklah ia pada hukum perdata barat di Indonesia yang berlaku untuk orang-orang di Eropa Indonesia. Untuk persamaan hak, diperlukan Besluyt Gubernur Jenderal yang diumumkan dengan Staatsblad
Oleh karena itu, dalam pembicaraan sehari-hari, orang-orang yang diberikan persamaan hak ini terkenal dengan sebutan orang Eropa Staatsblad. Blad atau Blad. Pernyataan berlakunya hukum berdasarkan pasal 75 ayat 3 RR. Aduh, ini RR apa? Di sini dimaksudkan pernyataan berlaku hukum perdata barat atas orang-orang bukan Eropa oleh pihak penguasa. Dalam hal ini, membuat undang-undang menunjuk kepada orang bukan Eropa. Hukum yang tadinya berlaku untuk orang-orang Eropa kemudian diperluas berlakunya hingga orang-orang bukan Eropa. Beberapa peraturan yang menyatakan berlakunya hukum Eropa diatur dalam Staatsblad tahun 1924. 557 ini apa? Pasal ya? Pasal kayaknya. Pasal 557 KUH Perdata dan KUH Dagang Barat di Indonesia kecuali hukum kekeluargaan dan hukum waris abin testat dinyatakan berlaku untuk golongan timur asing bukan Cina. Kedua, Staatsblad tahun 1924 pasal 557. Pernyataan berlaku dari seluruh KUH Perdata dan KUH Dagang Barat di Indonesia untuk golongan timur asing Cina, kecuali peraturan tentang catatan sipil dan cara-cara perkawinan, ditambah dengan peraturan-peraturan tentang kongsi dan adopsi. 3. Staatsblad tahun 1933 pasal 49 KUH Dagang Barat di Indonesia untuk sebagian dinyatakan berlaku bagi golongan Indonesia. Keempat, Staatsblad tahun 1912 pasal 600 peraturan mengenai hak cipta atau cipta auteurs dinyatakan berlaku bagi golongan bukan Eropa. Yang kelima, Staatsblad tahun 1898 pasal 158 peraturan perkawinan campuran berlaku untuk semua golongan. Pendudukan sukarela kepada hukum perdata Eropa berdasarkan pasal 75 ayat 4 RR. Menurut pasal 75 ayat 4 Regerings-Reglement yang kemudian dirubah menjadi Indische Staatsregeling pasal 131 ayat 4. Bagi orang Indonesia asli dan orang timur asing, sepanjang mereka belum diletakkan di bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropa, diperbolehkan menunjukkan diri pada hukum yang berlaku untuk Eropa. Berdasarkan ketentuan ini, maka dibuatlah suatu peraturan tentang penundukan sukarela kepada hukum perdata Eropa yang dimuat dalam Staatsblad tahun 1917 nomor 12. Dengan adanya peraturan ini, maka setiap orang yang bukan Eropa dapat menundukkan dirinya dengan cara sukarela kepada hukum perdata barat di Indonesia. Peraturan ini menentukan adanya 4 macam penundukan dengan sukarela kepada hukum perdata barat di Indonesia, yaitu 1. Penundukan untuk seluruhnya kepada hukum perdata barat di Indonesia untuk selama-lamanya. Hal ini mengakibatkan seluruh hukum perdata dan hukum dagang di barat Indonesia berlaku bagi orang yang menundukkan diri itu. Dalam hal ini, tentulah hanya golongan timur asing Cina dan golongan Indonesia beragama Nasrani. Mengapa? Yang kedua, penundukan untuk sebagian hukum perdata barat di Indonesia yang dimaksudkan di sini ialah penundukan pada hukum kekayaan atau harta benda saja, yaitu seperti yang telah dinyatakan berlaku bagi golongan timur asing bukan Cina dalam Staatsblad tahun 1924 pasal 557. Yang ketiga, penundukan mengenai suatu perbuatan hukum tertentu saja. Bagian A dengan akte disebutkan di dalamnya perbuatan-perbuatan mana yang diperlakukan hukum perdata barat di Indonesia bagi kedua pihak. B dengan perjanjian khusus. Yang keempat, penundukan anggapan yaitu penundukan diri tidak sengaja pada hukum perdata barat di Indonesia. Misalnya, dalam hal orang Indonesia asli menggunakan wesel, cek, mendirikan PT dan lain-lain. Hal ini diatur dalam pasal 29 dari peraturan tersebut atau Staatsblad tahun 1917. Ini kayaknya pasal 12 yang menyatakan jika seorang bangsa Indonesia asli melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak dikenal dalam hukumnya sendiri, maka ia dianggap secara diam-diam menundukkan dirinya pada hukum Eropa. Kewargaan Republik Indonesia. Rakyat negara. Rakyat suatu negara meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu.
Pada permulaan, rakyat daripada sesuatu negara hanya terdiri dari orang-orang dari satu keturunan yang berasal dari satu nenek moyang. Dalam hal ini, faktor yang terpenting adalah pertalian darah. Akan tetapi, wilayah negara itu didatangi oleh orang-orang dari negara lain yang mempunyai nenek moyang lain pula. Sekarang, faktor bertempat tinggal bersama turut menentukan apakah seorang termasuk dalam pengertian rakyat daripada negara itu. Adapun orang-orang yang berada di wilayah suatu negara dapat dibagi atas penduduk dan bukan penduduk. Penduduk ialah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok atau domisili dalam wilayah negara itu. Bukan penduduk ialah mereka yang berada di wilayah sesuatu negara untuk sementara waktu dan yang tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah negara itu. Penduduk dapat dibagi atas 1. Penduduk warga negara dengan singkat disebut warga negara, dan 2. Penduduk bukan warga negara yang disebut dengan orang asing. Tiap negara biasanya menentukan dalam undang-undang kewarganegaraan siapa yang menjadi warga negara dan siapa yang dianggap orang asing. Di Indonesia, kewargaan negara itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, dalam Undang-Undang 1948. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 26 dinyatakan yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Bye-bye. Kita stop di sini. Sampai